Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Mutiah dari kelas 2D Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam, NIM 230-272. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana ketika seseorang mengadakan transaksi kemudian membatalkan secara sepihak? Maka hukumnya apa? Jawabannya adalah jika di dalam akad ijaroh apabila sudah sama-sama sepakat kemudian salah satu di antara keduanya membatalkan akad tersebut karena barang yang disewakan cacat atau rusak, maka akad ijarah tersebut hukumnya batal. Di dalam akad ijaroh, apabila salah satu meninggal, baik si penyewa atau yang menyewa, maka tidak batal. Yang membuat batal itu barang yang disewa rusak. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimana pandangan saudara tentang riba bank yang ada di bank konvensional dan bagaimana bagi hasil dalam bank syariah? Jawabannya semua riba itu haram, tetapi bunga bank itu khilafiyah, yaitu ada yang menyebutkan haram, ada juga yang menyebutkan tidak haram. Sebab menyamakan dengan riba. Tidak atau mubah sebab berbeda dengan riba. Pandangannya yaitu semua pinjaman yang ada kembalinya manfaat atau semua pinjaman yang ada kelebihan manfaat bagi meminjamkan itu riba. Dan untuk bagi hasil perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing atau membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad dan ditandatangani. Untuk pertanyaan nomor 3 adalah bagaimana hukum orang yang dititipkan pegadaian dan barang gadainya dipakai oleh orang yang memiliki gadai. Orang yang dititipkan gadai itu harus amanah dan barang gadai itu sebagai jaminan. Seharusnya jangan dipakai karena itu barang jaminan dan khawatir jika dipakai mengalami kerusakan atau hilang. Kecuali sudah mendapat izin dari orang yang menggadaikan itu. Maka hukumnya boleh-boleh saja seperti yang sudah dikatakan barusan dengan syarat mendapat izin dari orang yang menggadaikan tersebut, asal amanah dan tidak terjadi kerusakan pada barang gadai tersebut. Untuk soal usul fiqh yang pertama, apa yang disebut dengan masadirul ahkam dan yang apa yang disebut dengan istinbat masadirul ahkam? Jawabannya masadirul ahkam adalah sumber hukum yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Istinbat adalah sumber hukum yang diambil dari hasil ijtihad dan metode penggalian hukum lainnya. Dilanjut dengan pertanyaan yang bagaimana pandangan Anda tentang memutuskan hukum riba? Jawabannya adalah upaya menemukan ilat dalam hal riba membutuhkan disiplin ilmu yang lain, yaitu ilmu ekonomi makro. Mungkin secara fikih muamalah hal itu diharamkan, maka dengan mengkaji maslahatnya dan mudaratnya dengan usul dan ilmu ekonomi makro, bisa jadi riba itu halal. Maka jangan terjebak kepada penjara fikih, tapi temukan ilat, temukan mudarat dan maslahat dalam maqasid syariah. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana posisi Al-Quran sebagai sumber hukum Islam khususnya dalam ayat-ayat ahkam? Jawabannya dapat dipahami bahwasanya Al-Quran lebih banyak mengatur tentang kekeluargaan dan perekonomian. Alasannya karena Al-Quran akan menciptakan masyarakat atau umat yang berakhlakul karimah, agamis, dan sejahtera. Akan tetapi karena masalah di masyarakat yang sifatnya dinamis sedangkan sumbernya statis, maka diperlukan ijma dan qiyas, terutama dalam ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Ini itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.